Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Wihdan dan kita kali ini akan bacain komentar ya di channel video saya. Ini lucu-lucu guys. Dalam artian ini bukti bahwa mereka ini kurang baca berita ya, kurang informasi lah. Jadi kita akan buktikan nanti ya, kita akan kasih tahu ya berita-berita dan videonya ya kan. Tapi video ini kan khusus video itu tidak akan saya tampilkan playkan videonya. Anda bisa langsung putar aja di platform seperti YouTube itu atau yang lainnya guys. Saya cuman tampilkan linknya aja. Jadi ya buang apa ya namanya ya ini kan untuk mereka juga. Jadi apakah mereka nggak ada kuota sehingga mereka belum nonton video itu atau bagaimana gitu kan? Jadi saya akan sampaikan nanti berita-berita dan videonya. Jadi ini apa yang untuk menanggapi komentar mereka ini. Jadi ada dua yang mau saya komentari, yaitu pertama si Roni Roni. Jadi ini kan saya kan ini bahas tentang video saya yang bahas tentang Agustan. Saya tuh membandingkan bahwa apa yang dilakukan Agustani adalah bukan sebab, tapi akibat dari perbuatan dia marah karena perbuatan tanpa ragi sebelumnya. Tanpa ragi ini lebih parah daripada Agustan ya. Agustan ini dia mengentutin dan di pantatnya ya dia ketutin itu bukan Bible tapi cover Bible ya. Perlu dipahami yang diketutinnya adalah cover Bible. Jadi hanya cover saja, Bible nggak di dalam. Itu hanya cover kosong. Jadi semacam ya kayak cover lah, penuh apa namanya tuh semacam sampul lah guys, apa nama box untuk menyimpan Bible gitu kan. Jadi cuma itu yang dikentutnya. Tapi kalau Tabaragi itu langsung menantang Tuhan, langsung Allah ditantang. Jadi saya tanyakan lebih tinggi mana Tuhan yaitu Allah itu atau firmannya. Firmannya kan Alkitab itu kan firmannya, kata-katanya gitu kan. Dan bahkan itu bukan firmannya juga, tapi campur-campur ya. Ada surat Paulus kepada jemaat Korintus ya kan. Ada kesaksian dari Lukas Matius, yang mana itu nggak bisa sebut Injil ya. Meskipun mereka sebut itu Injil Matius, Injil Lukas. Padahal itu bukan Injil sebenarnya. Kenapa? Karena Injil itu adalah apa yang Yesus beritakan. Yesus mengatakan bahwa Injil yang diberitakan pada kalian. Artinya Injil itu yang Yesus beritakan, bukan yang Matius, Lukas beritakan guys. Nah, jadi itu juga bukan Injil sepenuhnya kan yang dikatakan itu firman Tuhan itu bukan Injil sepenuhnya tapi udah campur guys. Dan itu pun yang bukan itu yang dikentutin oleh Agustan, tapi adalah covernya saja. Jadi apa yang dilakukan Tampar itu jauh lebih parah gitu kan. Nah, lalu saya juga sampaikan bukan hanya Tamparagi, tapi banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi yang dilakukan Agustan ini kan baru sekali itu saja. Saya belum mendengar atau ya ada umat Islam yang ya melakukan hal lain selain itu. Cuma Agustan saja gitu kan. Kalaupun ada ya di luar pengetahuan saya ya, yang saya tahu kan nggak ada. Mungkin nggak sebanyak dari yang umat Kristen lakukan terhadap suci Quran gitu. Karena itu banyak sekali beritanya. Ya kan nanti kita akan sampaikan guys. Nanti kita akan tunjukkan nanti kan. Jadi saya bandingkan dengan itu loh. Jadi apa yang dilakukan Agustan ini mereka sudah ribut. Ya kan dari ribut begitunya. Apalagi yang mereka lakukan itu seakan-akan mereka tutup mata. Jadi ini nggak fair gitu kan. Harusnya kan mereka tahu bahwa mereka lah penyebab ini semua gitu. Makanya kalau nggak suka lihat hal beginian ya jangan buat juga gitu. Jangan buat hal-hal yang jadi penyebab gitu kan. Nah, katanya buktikan orang Kristen kasih kotor atau bakal keluar. Nanti kita akan lihat kan beritanya guys. Lalu sih bangga jadi Kristen ini. Nih. Coba tunjukkan mana ada video orang Kristen Indonesia membakar Al-Quran atau mengotori Al-Quran dengan kotoran atau merobek Al-Quran dengan kotoran. Jangan Anda hanya memberitakan berita hoax hanya karena memberiti Kristen. Lu seharusnya membuat konten yang bermanfaat atau apakah konten gamer lu sepi ya? Guys, ini Bang Hadik sini adalah orang yang kurang piknik ya kan. Dia kurang baca berita gitu. Ya. Kalau dia baca berita dia akan tahu banyak sekali, cukup banyak itu berita yang seperti itu. Entah kalau berita kayak yang terjadi pada kita kan hanya Agustan saja, sebenarnya pengetahuan saya. Kalaupun ada ya mungkin saya miss itu kan paling nggak sebanyak ini, nggak sebanyak mereka. Nanti kan kita akan lihat ya. Jadi ini sebenarnya konten ini ya, ini adalah manfaat konten ya. Kalau dia katakan lu seharusnya membuat konten yang bermanfaat. Ini konten manfaat kenapa? Karena untuk membuka mata kita, membandingkan. Kalau mereka itu menyerang Agustan karena hal ini ya, padahal yang dikentutin adalah cover ya, cuma cover Alkitab. Dan memang sebenarnya itu nggak boleh juga, ya nggak boleh juga. Tapi saya ingin membandingkan kalau apa yang dilakukan Agustan ini adalah nggak separah yang mereka lakukan. Pertama mereka melakukan berjamaah, rame gitu kan, dan berulang-ulang. Dan mereka duluan pula.
dan apa yang mereka lakukan itu jauh lebih parah dibandingkan apa yang dilakukan Ruslan. Tapi untuk itu mereka tutup mata. Jadi seperti pepatah ya, apa namanya, gajah di ujung jalan, semut di ujung jalan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata, di depan mata nggak kelihatan. Jadi itulah pepatah yang tepat untuk mereka. Sebanyak itu kelakuan umat mereka melakukan hal-hal yang senonoh dalam Quran, baik di dalam negeri maupun luar negeri, ya kan? Dan itu berlangsung sudah lama dan berkali-kali, banyak pula kan. Lalu dengan kualitas yang lebih parah gitu kan perilakunya, bahkan bukan hanya Quran tapi juga langsung tentang Allah, tentang Tuhan kan, itu mereka tutup mata. Tapi ketika ada satu Agustan ya yang tidak sebanding dengan kualitas yang mereka tunjukkan dalam hal penistaannya, lalu mereka sudah ribut. Nah itu yang ingin saya kejar gitu ya, perbandingan itu biar mereka ini paham kalau mereka tuh sebenarnya bercermin, introspeksi diri gitu. Jadi kenapa ada kejadian begini? Karena ada kejadian yang lebih parah sebelumnya dan banyak guys. Makanya hentikan. Harusnya mereka tuh menghentikan yang mereka lakukan sehingga kalau misalnya Agustan melakukan itu, mereka bisa punya hujah. Lihat tuh Agustan. Tapi kalau mereka melakukan itu duluan dan dalam jumlah banyak, ya kan, di luar dalam negeri dan lebih parah lagi, harusnya mereka nggak bisa begitu juga gitu. Harusnya mereka yang introspeksi diri gitu loh. Itu poinnya di situ. Saya pengen mengajarkan edukasi bahwa harusnya kalau Anda mau nyerang orang lain, mau kritik orang lain tuh harusnya Anda berkaca dulu kepada diri Anda gitu. Apakah Anda sudah benar apa belum? Apakah Anda sudah baik apa belum? Padahal mereka ini adalah ajaran kasih. Tapi kok bisa seperti itu, guys? Ajaran harusnya kan, bahkan kalau ajaran kasih yang asli itu ya, yang benar itu adalah ditambah perikanan kasih pipi kiri. Ini mereka udah nampar berkali-kali kita dengan menghina Quran, menghina Allah dan Rasulnya, ya. Mereka malah nampar lagi Agustan, ya, yang nggak sebanding dengan perbuatan mereka gitu. Jadi ini apakah ajaran kasih atau ajaran kurang ajar, guys? Ya. Jadi itu beda, itu nggak sesuai dengan ajaran kasih. Bukan gitu ajaran kasih itu, brother, ya, bukan begitu. Itu bukan ajaran kasih namanya, tapi ajaran setan ya. Nah, yang setan yang membawa seperti itu, udah melakukan penzoliman, lalu ketika menerima suatu hal yang mereka anggap itu adalah suatu hal yang salah, mereka malah melakukan hal yang lebih zolim lagi gitu. Nah, jadi ini jauh dari ajaran kasih. Padahal namanya adalah akunnya Bangga di Kristen. Jadi kok bisa ada akun Bangga di Kristen tapi kelakuannya tidak seperti yang digembar-gemborkan, yaitu ajaran kasih, guys. Nah itu poinnya. Lalu ngomong pula tentang konten gamer saya yang sepi. Apa hubungannya coba? Jadi kalau nggak bisa bantah ya, kalau nggak punya argumentasi ya sudah, nggak usah komentar daripada malu. Jadi malah bahas tentang pribadi saya, guys. Misalnya apakah karena konten gamer lu sepi? Kalau guys ya, kalau saya ya, kalau misalnya karena dia kan menuduh berarti kalau konten game saya sepi, makanya saya bahas ini. Enggak, saya udah bahas ini dari dulu. Dari awal saya bikin YouTube ya. Itu saya sudah bahas tentang politik, ekonomi, tentang agama, ya kan. Semua saya bahas, guys. Juga game juga gitu. Jadi saya bukan ujuk-ujuk buat itu karena konten game saya sepi. Bahkan sampai sekarang saya masih bikin konten game. Anda bisa nonton saya pindahkan ya ke konten game saya tuh supaya lebih spesifik dan lebih terarah. Saya bikin channel baru ya, namanya Bobby Main Game. Di situ saya upload konten-konten gaming saya. Jadi saya tidak berhenti bikin konten gaming juga. Jadi saya membuat konten tuh karena memang saya suka berbagi ya. Di sini khusus saya kasih berbaginya tuh edukasi dan pandangan-pandangan saya, ya kan. Jadi biar kita tuh bisa ya, Anda pun kan saya juga membahas komentar-komentar Anda gitu. Jadi biar jadi interaksi kita tuh bukan hanya saya tuh monolog, tapi juga saya tuh adalah dialog gitu. Saya dialog melalui komentar dan bahkan saya buat videonya. Jadi itulah bentuk dedikasi saya ya. Jadi saya nggak hanya bikin video monolog, lalu ketika Anda komen tidak saya balas, tapi saya juga harus balas dan bahkan saya buatkan videonya gitu. Jadi ini adalah terjadi dialog antara kita. Ini memang hobi saya tuh berbagi, guys, membagikan apa yang saya suka gitu, masuk game juga. Itu sebenarnya nggak ada masalah itu. Lalu kenapa dipermasalahkan oleh dia gitu kan? Dan disambung situ ini menjadikan hal yang absurd, guys. Harusnya fokusnya di sini gitu kan, fokus saja. Kalau Anda mau komentar tentang saya main game ya silahkan masuk ke channel saya Bobby Main Game gitu, guys. Di situ kita bisa dialog tentang game. Kalau di sini kita dialog aja tentang apa yang saya bahas gitu kan. Jadi channel ini sekarang udah berubah ya, guys ya. Channel saya ini bukan lagi campur ya. Dulu kan channel Bobby Herian ini adalah
campur, ada gamenya, ada bahas-bahas politik, ekonomi, agama. Sekarang tidak. Ini channel khusus hanya untuk bahas edukasi tentang politik, ekonomi, agama dan sebagainya. Tapi khusus game itu saya upload di channel saya yang lain yang baru, yaitu channel Bobby Main Game. Di situ Anda bisa tonton game-game yang saya mainkan, guys. Nah, itu dia poinnya. Jangan Anda hanya memberitakan berita hoax. Jadi, berita hoax yang mana coba? Ya, berita hoax mana yang saya sampaikan? Saya sampaikan apa adanya loh. Bahkan saya sampaikan utuh malah. Jadi awal sampai akhir saya sampaikan utuh. Saya tidak potong-potong video. Jadi di mana tak hoaxnya? Hoax itu biasanya yang potong-potong video, yang asumsi itu hoax, bisa jadi hoax. Kenapa? Karena dia jatuhnya fitnah. Kayak saya bahas Luis ini kan dan Bang Gadikis ini kan memang itu bisa jatuh pada hoax. Kenapa? Karena tidak utuh videonya. Jadi, bahkan dia tidak nonton video saya mungkin. Sehingga dia antara yang saya sampaikan dengan apa yang di komentari dia tuh nggak sesuai, guys, nggak nyambung gitu. Itu bukti dia nggak nyimak video saya dengan baik. Nah, itu namanya hoax tibanya, jadi kan. Jadi sesuatu yang tidak nyambung, guys, itu bisa jadi hoax juga gitu. Jadi sebenarnya yang melakukan hoax tuh mereka, bukan saya. Saya tampilkan videonya utuh, dan saya saking nyimaknya saya video mereka tuh ya, saya tampilkan utuh dan saya komentari per bagian. Ngomong mereka 5 menit atau 20 menit langsung saya komentari. Jadi nggak mungkin ada miss, guys. Detail. Kalau mereka mungkin bisa miss gitu, karena mereka tuh cuma mencoba mengingat apa yang sudah disampaikan tadi lalu mereka buat videonya. Kalau saya tidak langsung, begitu mereka ngomong saya post langsung saya ngomong gitu. Jadi betul-betul to the point dan langsung pada tujuannya, langsung pada pokok apa yang mereka ngomongin dan tidak mungkin miss. Kenapa? Karena langsung begitu mereka ngomong langsung saya komentari gitu kan. Jadi nggak seperti mereka yang ya bosan nonton videonya lalu mereka coba ingat lalu mereka buat konten, kan itu peluang besar jadi miss. Contoh kayak si akun bagai keseni, guys ya. Jadi apa yang disampaikan di video itu tidak di apa di komentarnya secara nyambung gitu, guys. Orang bahas apa dia bahas apa gitu kan. Nah, lalu nanti saya akan sampaikan bukti-buktinya ya, video apa namanya dan berita ya tentang penjalangan Al-Quran ya, baik di Indonesia maupun luar negeri. Nah, jadi udah itu saya sampaikan satu link video, tapi dia malah harusnya berarti kan itu kan harusnya terbantahkan apa yang yang dituduhkan dia terbantah harusnya, tapi dia masih ngeyel. Lalu terus bagaimana yang perjalanan gereja Saint Luwina gitu kata dia kan. Jadi malah lalu bom gereja Surabaya, gereja Makassar, gereja Alkitab, pembawa Alkitab Muslim di Papua gitu. Jadi juga kata dia, kalau cara berita di YouTube, kebanyakan umat Islam yang melecehkan kitab sucinya sendiri. Diinjak lah, dikotori lah, disuruh kucing injak lah, kasih darah head lah, banyak tuh. Jadi bisa saja itu kalau umat Islam orang Kristen. Jadi gini guys ya, gak mungkin umat Islam tuh menginjak Qurannya sendiri tuh nggak mungkin, kecuali pura-pura Islam ya. Karena nggak mungkin apa ya namanya umat, jadi apa ya, ini sangat logika sangat absurd mengatakan bahwa umat Islam yang menistakan Quran sendiri itu nggak masuk akal, guys. Sama dengan mengatakan bahwa umat Kristen lah yang melakukan itu tapi kita sendiri kan masuk akal, ya kan? Itu suatu hal yang amat ya tidak masuk akal. Jadi dia masih bisa-bisanya berpikir seperti itu gitu loh. Nah, jadi harusnya kan ketika saya tunjukkan videonya, ini kan salah satunya videonya ada saya tunjukkan di atas linknya, itu baru berapa guys? Harus saya suruh juga dia cari beritanya itu banyak. Mungkin dia tidak menemukan, tapi ya harusnya kan itu kan terbantahkan. Tapi dia malah ngeles. Lalu dia bawa ke yang lain. Bagaimana ini gitu kan. Jadi apa coba guys? Karena kalau udah terbantahkan ya sudah gitu. Ya kan? Jadi apa namanya ya? Kita kan ngomong tentang tentang kitab suci, ya kan? Ini malah ngomong tentang bom gereja, kan nggak nyambung, guys. Jadi keluar dari konteks dari topik, kita bahas tentang kitab suci, ya kan? Dia malah bahas tentang gereja, bom gereja. Lalu mengindak, oke lah, ada juga menginjak kitab lalu pegangan kitab. Jadi apa yang dilakukan itu ya tidak sebanyak dan ini pun harus dicek lagi nih. Apa benar seperti itu atau mungkin ini bahkan mungkin berita hoax. Kita akan lihat nanti coba guys ya. Nah, untuk video yang pembakaran Alkitab oleh TNI Muslim Papua itu saya udah nonton ya. Ternyata itu adalah video berita 5 tahun lalu. Anda bayangkan ya, 5 tahun lalu dibandingkan dengan sekarang. Oke, itu pernah terjadi, tapi kan 5 tahun lalu. Itu yang pertama poinnya. Dan itu adalah diduga. Ya, belum terbukti. Sampai sekarang belum terbukti. Ya kan? Jadi bahkan dikatakan oleh Kapolda waktu itu ya di Papua itu, jangan terprovokasi oleh isu hoax di media sosial.
Ini kan sesuatu yang belum ada pemeriksaan, harus diperiksa dulu, harus dibuktikan dulu, investigasi. Tapi itulah namanya masa itu ya. Itu mereka langsung, Anda tahu apa terjadi? Ini kan waktu itu kan berita di medsos ya. Ada foto-foto yang tampilkan gitu. Ya, yang harusnya dicek dulu. Itu buku diduga Alkitab ya, bukan pasti Alkitab. Diduga Alkitab. Tapi masa sudah beringas. Mereka merusak kantor TNI, bayangkan ya. Kodam atau Kodim itu dirusak, guys. Luar biasa. Jadi katanya kan ajaran kasih, tapi faktanya begitu. Belum dipastikan kebenarannya, hanya ada foto-foto di media sosial, lalu mereka melakukan perusakan. Justru di sini justru di sini dia menunjukkan kepada kita bahwa inilah ajaran kasih. Ya kan? Baru diduga katanya ada oknum TNI membakar Alkitab, ya, belum ada pemeriksaan, belum ada di pembuktian, belum ada investigasi, mereka sudah melakukan perusakan terhadap kantor TNI. Nah, jadi itu kan anarkisme. Jadi apakah itu ajaran kasih? Jadi sebenarnya mereka nih apalagi sedang menunjukkan bahwa ini loh ajaran kasih gitu. Belum terbukti, belum diperiksa, belum ada apa-apa gitu kan, hanya diduga sudah melakukan hal anarkis, guys. Gitu loh. Dan ini kayak gini kan langka, ya kan? Dan ingat belum terbukti loh, sampai sekarang belum terbukti. Ini kan langka, guys. Tapi kalau mereka melakukan pencarian keluar itu banyak sekali, dalam dan luar dilengkap beritanya, ya kan? Lengkap sekali beritanya, guys. Nah, jadi tetap nggak sebanding. Dan ini 5 tahun lalu dan belum terbukti. Tapi mereka sudah melakukan perusakan, guys. Jadi itulah. Jadi sebenarnya tanpa lagi sedang menunjukkan pada kita, bukan tanpa lagi ya, Bangga Aja Kristen ini, akun Bangga Aja Kristen ini sudah menunjukkan pada kita bahwa mereka tuh makin parah gitu, guys. Makin parah gitu kan. Nah, dan ini juga yang menginjak Alkitab. Ini video yang saya tonton. Nah, pertama ya, ini mau saya komentari juga ya. Karena bisa langsung nonton videonya, saya malas ya. Saya cuman tonton pribadi saja. Anda bisa tonton dengan klik link ini gitu kan. Nah, itu saya tonton ya, ternyata itu bukan berita media, tapi adalah vlog seseorang yang katanya dia ada seorang yang marah-marah, ibu-ibu ya marah-marah, mengatakan bahwa ada ustadz di depannya itu menginjak Alkitab dia. Sementara perbuatan menginjak itu tidak ada videonya gitu loh. Jadi ini perlu diinvestigasi hal seperti ini. Dan kalau memang itu suatu hal yang besar ya, tentu harusnya media ada tahu, atau minimal ibu ini melapor ke polisi atau segala macam gitu. Tapi tidak ada lanjutnya, guys. Dalam artian ibu ini hanya vlog pribadi gitu. Kalau tonton videonya ya, Anda akan paham ini hanya vlog pribadi. Jadi belum ada pembuktian, belum ada investigasi akan hal ini. Entah ya apa yang dikatakan ibu tuh benar apa tidak gitu kan. Karena itu namanya kan adalah klaim sepihak. Sedangkan yang diserang ibu ini ya, yang katanya ustadz itu ya, itu diam saja dan tidak ada klarifikasi. Kita juga harus klarifikasi kepada bapak itu, apakah benar dia nginjak kita apa bukan. Karena tidak ada bukti video bahwa bapak itu nginjak Alkitab gitu kan. Kokorannya Alkitab gitu. Nggak ada. Video itu nggak ada. Ini perlu investigasi lebih lanjut. Jadi nggak bisa kita tuh langsung menuduh begitu saja, guys. Nah, itu lalu menginjaknya seperti apa? Kita kan nggak tahu. Jadi intinya ini perlu investigasi lebih lanjut. Jadi menggunakan vlog-vlog seperti ini itu menurut saya cukup absurd ya. Sementara kita lihat kalau berita tentang mereka menghina Quran itu adalah di berita-berita mainstream. Banyak berita oleh pers-pers yang kompeten ya, memang punya izin lah, guys. Artinya bukan seperti vlog pribadi seperti ini gitu kan. Nah, jadi makanya kalau dibandingkan pun sangat tidak equal gitu. Mereka memakai vlog pribadi. Dan ingat ibu di video ini adalah menyerang ustadz tadi itu, yang disangka ustadz itu kan. Dia memukulnya bahkan. Dia nggak terima kalau kitabnya dipijak. Nah, ini justru menunjukkan kepada kita bahwa ajaran kasih itu ternyata seperti ini gitu loh. Yang mereka klaim bahwa kita tuh kalau agama kita diserang, kita tuh tidak marah seperti umat Islam. Kan mereka suka mengatakan menuduh menyerang kita karena kita tuh kok bereaksi kok Allah dibela, Quran dibela gitu kan, Rasul dibela. Mereka juga melakukan hal sama, guys. Kalau asal Anda tahu gitu kan. Nah, jadi mereka tuh cuman manis mulut saja, seakan-akan ajaran kasih nggak balas gitu kan, tanpa berpikir dikasih pikir, tapi fakta tidak gitu ya. Saya katakan, jadi itulah ciri orang munafik ya kan. Harusnya kalau mereka memang
memang konsisten ya dia kasih, tidak akan ada ibu tuh menyerang ustadz tadi kan, nggak ada. Harusnya dia itu diam saja dan dia tuh malah membiarkan. Kenapa? Karena kan tanpa pikirkan kan pikir, tapi tidak, dia malah melakukan reaksi yang berlebihan, tidak yang bertentangan dengan ajaran kasihnya guys. Nah, ini sekali lagi aja, perbandingan yang dia sampaikan tuh tidak equal sama sekali, ya, nggak equal sama sekali. Kalau kita lihat ya, kalau dia kata bom gereja juga, itu juga ada pembakaran masjid juga ada, ya. Kalau misalnya di Indonesia ya, misalnya umat mayoritas menyerang minoritas itu bukan saya katakan itu benar ya, tapi itu lebih besar peluang terjadi dan lebih memungkinkan. Kenapa? Karena mayoritas itu kan betul masa lebih kuat pada minoritas. Jadi mungkin mereka lebih berani. Tapi ini kalau mereka membakar masjid di Indonesia itu sangat luar biasa. Mereka sedikit tapi berani. Apalagi mereka banyak logikanya kan. Ini berbahaya. Jadi kalau Anda melihat membandingkan antara kelakuan mereka dengan umat Islam misalnya ada yang membom gereja, sementara mereka membakar masjid, lebih berbahaya mereka. Kenapa? Karena mereka sedikit. Logikanya sedikitnya mereka berani, apalagi kalau banyak. Kalau kita wajar banyak, masih berani wajar karena kita banyak. Tapi bukan itu benar, itu salah ya. Nah, ini bagaimana mereka kalau mereka, pertanyaannya adalah bagaimana kalau mereka banyak? Sedangkan mereka sedikitnya mereka berani bakar atau merusak masjid. Apalagi kalau mereka banyak. Nah, itu guys yang harus dipahami ya. Jadi secara kualitas ya lebih banyak mereka melakukan kesalahan dibandingkan kita. Kita tidak menutupi ada umat kita tuh yang melakukan kesalahan, ada. Tapi secara kuantitas dan kualitas itu tidak sebanyak mereka. Mereka bahkan komplit di dalam luar negeri gitu kan. Kita mungkin hanya melakukannya di Indonesia saja, karena kita banyak. Jadi ada mungkin umat kita tuh yang kita tuh merasa jumawa. Padahal itu nggak boleh harusnya. Tapi kan sebatas di Indonesia saja. Tapi kalau mereka lengkap, komplit. Di luar mereka banyak mereka melakukan, di Indonesia pun mereka sedikit mereka melakukan juga. Jadi mereka ini lengkap guys. Jadi mereka tuh paket komplit. Mau banyak mau sedikit mereka berani melakukannya. Ya, menghina Allah dan Rasulnya, menghina Quran, membakar atau merusak masjid, luar biasa guys. Menghina umat Islam bahkan kan. Jadi mereka ini secara kualitas lebih parah pada kita, gitu kan. Jadi justru komentar akun Bangga Jadi Kristen ini adalah semakin membuka mata kita bahwa mereka tuh seperti orang munafik, ya, mengkritik kita, padahal mereka harusnya mengaca bahwa mereka tuh melakukan hal yang seperti mereka kritik tuh jauh lebih ganas, lebih panas, lebih banyak, dan jadi secara kualitas mereka melakukannya jauh lebih parah dibandingkan kita guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Bentar ya. Saya lupa tadi menyampaikan berita-berita banyaknya tentang pembakaran akuan ya. Bentar, kita akan lihat. Saya lupa menyampaikan berita itu guys. Kita akan lihatkan berita-beritanya dan video-videonya. Linknya saja tapi ya. Tapi kalau isi Anda bisa cross check sendiri. Oh ya guys, saya nggak sempat ya, itu berita cukup banyak, Anda bisa cari sendiri ya, karena saya ada sedikit keperluan, jadi saya pun mengejar lagi, mau sambung lagi nih, ada lagi komentar yang banyak masuk guys, jadi dari akun Bangga Jadi Kristen ini ada lagi komentarnya, dan juga dari si Roni nih guys, jadi saya harus kejar itu dulu ya, jadi untuk berita yang cukup banyak itu bisa Google sendiri gitu kan, jadi ya, saya nggak bisa nyuapin kali ini gitu kan, jadi silakan cari sendiri beritanya. Saya harus kejar komentar yang lainnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.